Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Kita melanjutkan pengajian kita yang sebagaimana biasa pada hari Ahad. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang wajib secara umum syarat sahnya zakat itu atau wajibnya syarat yang menjadi wajibnya orang parange ipesu sekena. Yang pertama adalah muslim yang merdeka, napasui muslim yang merdeka. Nah, sabar diolo di zaman Rasulullah angkayasang atah hamba sahaja itu, walaupun banyak mungkin hartanya tapi dia tidak memiliki sebenarnya nasabah alina menjadi milik orang juga. Ya ruatai riolo biar dijual bahkan biasa menjadi persyaratan umpamanya orang yang melanggar puasa melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, hukumannya kan termasuk memerdekakan budak. Artinya kongka ata dilepaskan maka bagaimana, apakah dibayar? Ya, dulu kita bahas Bilal bin Rabah itu adalah budak, riolo budak. Kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi walaupun jadi syaratnya adalah muslim yang merdeka. Yang kedua, syaratnya ya senge wajibna cukup nisab. Cukup nisab. Nisab ini yang berbeda-beda masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nisab harta emas, ada nisab harta yang berupa uang, ada nisab pertanian, ada nisabnya zakat pertanian. Ya, nisab itu artinya jumlah nilai uang atau nilai emas yang wajib dikeluarkan mulai wajib pesu sekena. Artinya ada PA warang parange sifat sekereng. Kemudian syarat yang ketiga adalah milik penuh, cukup haul. Ya, senge haul cukup waktunya untuk dikeluarkan zakatnya. Haulnya zakat harta 1 tahun, zakat emas 1 tahun, zakat pertanian haulnya itu adalah ketika panen. Nah, ya zakat pertanian ini nariko hadapi panen. Kemudian syarat umum yang keempat adalah milik penuh. Artinya al-milkut tam ini harta yang kita miliki adalah bukan utang. Ya, siapa tahu kita punya emas nisabnya 85 gram tapi ternyata indrangnya rosai sade pana lunas. Genak nih si tahun tapi dia pana lunas. Atau kita punya uang 85 juta di bank, disimpan di bank, tapi ternyata masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bank yang sama atau di bank lain ada utang kita yang harus dibayar yang jatuh tempo 30 juta. Berarti 50 juta. Nah, 50 juta tidak cukup nisabnya karena ada utang. Jadi harta yang menjadi yang wajib keluar zakatnya adalah
al-milku tam, milik penuh. Yang menjadi pembicaraan itu perbedaan pendapat adalah zakat pertanian. Nasabah zakat pertanian ini sebenarnya ada 4. Ini yang belum pernah terbahas. Ada namanya muzara'ah. Dalam kaidah pertanian itu angka yasa muzara'ah, angka yasa muhabara, angka yasa musyarakah. Angka yasa muzara'ah itu pemilik sawah hanya menerima hasil. Ya, penggarap, angka yasa penggarap, petani penggarap dia yang membeli benih, dia yang membeli apa namanya, membeli bibit. Ya, alena membeli benih, menyiapkan benih, maka yang wajib mengeluarkan adalah hanya penggarap. Nasabah alena mipat tanah sitonganna. Ia pun nagalung nasewa napas sewa mi galunna. Ia pun nagalung hanya menerima hasil sewa. Ya, ya rawaselek naruntu tania hasil pertanian tapi sewa nagalunna. Ada namanya muhabara menyiapkan benih. Yang menyiapkan benih adalah pemilik sawah. Ya, pemilik sawah ini dia nalengi pak galungi benih si bawa galung nak jamai. Kemudian setelah hasilnya dibagi, penggarap hanya menerima upah misewa, upah dia terima, gajinna mina terima, tanengangi padinya. Yang banyak di kampung kita di Pindrang ya megae adalah musyarakah dalam penggarapan. Ya, sama-sama memiliki benih. Ya, semua hasilnya semua dikerjasamakan. Pokoknya semua biaya produksi mulai benih, pupuk dan lain-lain sebagainya itu dibayar bersama. Ini namanya sama-sama kerjasama. Ini berbeda pendapat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa nanti dikeluarkan zakatnya sebelum dibagi. Kata makna bagi hasil nanti pura pi bagi napa pesusakna napa nasabah syarat zakat itu adalah al-milku tam. Itu yang 4. Ya, 4 masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat umum zakat. Jadi yang pertama adalah hamba yang merdeka, yang kedua adalah cukup nisab, yang ketiga adalah cukup haul, yang keempat adalah al-milku tam, milik penuh. Ini yang kita bahas. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama adalah emas dan perak termasuk mata uang. Ya, jadi rula wenge si bawa perak termasuk mata uang. Kemudian zakat pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga adalah zakat peternakan hanya unta, sapi dan kambing yang digembalakan. Ingat, yang digembalakan. Unta, sapi, kemudian kambing yang tidak digembalakan. Biasanya digembalakan yampi iko padan rumput angka tahu naurum mi kambinna alena lo masapa serri. Ini tidak memenuhi syarat dikeluarkan zakatnya masyarakat muslimin. Kemudian yang keempat adalah perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Ya, dangkang ngatakan dalam 1 tahun ada namanya tutup buku. Ya, kebiasaannya kalau kita di Indonesia umumnya Januari buka buku baru, kemudian Desember tutup buku, namanya menghitung bagaimana keuntungan. Tapi sebenarnya secara umum zakat direkeng pamulana dikeluarkan zakatnya haulnya 1 tahun prosesnya perdagangan. Kemudian ada namanya rikaz, zakat barang temuan. Ya, zakat barang temuan, kita menggali sumur dapat emas, itu nisabnya pokoknya mendapat berapapun dikeluarkan 20%. Ada zakat dewasa ini yang berkembang, yaitu zakat profesi. Di zaman Rasulullah SAW digaga yayasan zakat profesi. Maka kowe mani angka yayasan zakat profesi. Tapi saya lihat di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu belum ada keputusannya, tapi di Lazismu sudah ada perhitungan zakat profesi. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari zakat emas dan perak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim. Apabila kalian mempunyai 200 dirham dan telah melewati 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada kita, najelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nisabnya ia senge zakat emas itu zakat nisabnya, ukuran batas mulai wajibnya dikeluarkan zakatnya adalah sama dengan 200 dirham. 200 dirham dan zakatnya itu adalah 5 dirham. Kalau ukurannya sekarang adalah 85 gram emas. 85 gram emas. Di Indonesia karena beda-beda karat nilai ni akan nasna mutu emas itu nilai engka 24 karat, angka 21 karat, angka 18 karat. Oleh karena itu kemudian masyarakat muslimin, para ulama nabagesi yang 85 gram nisab yang 85 gram itu adalah yang 24 karat. Angka itu 21 karat. 21 karat itu nisabnya 97 gram emas. 97 gram emas. Kemudian angka itu nisabnya yang 18 karat. Nisabnya yang emas 113 karat. Tapi secara umum masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nisab emas yang kita pakai adalah 85 gram ukuran yang 24 karat. Ya, ukuran yang 24 karat. Sedangkan nisab perak, ya, nisab perak adalah 595 gram perak. 595 gram. Kalau tadi emas itu mulai dari 85 gram. 85 gram. Haulnya kapan dikeluarkan zakatnya? Cukup haul. Cukup haul adalah 1 kali di dalam 1 tahun. Yaitu hitungannya tahun Hijriah. Ya, setelah mencapai nisab, dan nisab harus sempurna dalam setahun penuh. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia 85 gram emas mondroni si tahun okubolata, atau kita sudah miliki 1 tahun atau dititip di mana, pokoknya cukup 1 tahun kita miliki. Ya, kalau umpamanya baru 50 gram itu baru 1 tahun kita miliki. Ada tambahan 35 gram pertengahan yang tahunnya apa angka tambahan, berarti yang 85 gram depan ada api sifat sekerang. Nah, sebab seluruhnya belum cukup 1 tahun. Jadi rekengna upanna nadapi 85 gram, kapan mulai hitungannya 85 gram ini dimiliki si tahun. Zakat emas itu sama dengan zakat uang. Ya, zakat uang sama dengan zakat emas. Kita umpamanya punya uang, hitungannya kalau harga emas itu 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, berarti nisabnya 85 juta. Maupun naik duit 85 juta rupiah dimiliki di dalam 1 tahun. Kalau masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram kita punya uang 50 juta, kita simpan di bank. Tapi baru 50 juta. Nanti masuk bulan Ramadan atau bulan Syawal, bulan ke-10, napa nih angka tambahan duit 35 juta. 35 juta ini masuk nisab. Nah, kena nih nisabnya sifat sekerang. Tapi depan ada api di akhir di bulan Muharram sebenarnya hitungannya ada angka yang renang 50 juta nadapi sifat sekerang, tapi ternyata seluruhnya depan nadapi 1 haul. Maksudnya ya 85 juta ini belum cukup 1 tahun dimiliki. Jadi nanti bulan Syawal nasabah tak tambah duit tak atau genai duit tak 85 juta, nanti di bulan Syawal
maka nanti di bulan Syawal baru dikeluarkan zakatnya. Nasabah 85 juta genakna duit tak si pas sekerang nanti di bulan Syawal. Nah, jadi harta yang kita miliki ini, uang yang kita miliki yang cukup haul, yang nisabnya cukup 1 tahun. Artinya masyarakat muslimin ke 80 juta, 85 juta. Ternyata uang kita itu 70 juta. Depan nak si tahun, umpamanya 70 Desember apa marekeng bulan Hijriah itu Zulhijjah depan nak si tahun. Nanti bulan Muharram napa ni tambah mencaji angka tambahan 15 juta. Berarti 85 juta ini belum cukup 1 tahun. Berarti belum wajib dikeluarkan zakatnya. Atau sebaliknya, kita punya uang 85 juta. Ya, mulai di bulan Muharram. Nah, tapi bulan Syawal angka perlu. Kita perlu umpamanya beli motor, kita tarik uang yang ada di bank yang 85 juta, 20 juta, berarti sisanya tinggal 65 juta. Ya, 65 juta. Apakah 65 juta ini cukup nisab? Harus dikeluarkan zakatnya? Tidak harus dikeluarkan zakatnya. Nasabah dena nagena sifat sekerang, tidak cukup nisab. Walaupun cukup 1 tahun, tapi tidak cukup lagi nisab. Nah, ada juga orang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nak tungkai. Ya, angka duitnya 85 juta mulai bulan Muharram. Pas tamai bulan Zulhijjah, daripada ipasu isek nama tu ya lek bawat tawe, ya na lek bawat na setawe, nalai duitna na pokoknya belanja kursi, belanja apa supaya tidak cukup nisab. Nah, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengakali hartanya supaya tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ini si tongan-tonganna nadabi si bahasa keren, tapi supaya dia nak pasul seke nak kalengi. Ini Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa niat-niat kita di dalam mengeluarkan zakat. Perhiasan emas, ya perhiasan emas yang dipakai hendaknya dikeluarkan kalau cukup nisab. Kata tahu maka dia wajib pasul seke. Nah, kalau zakat emas perhiasan emas perhiasan. Nah, kalau begitu nasengi emas batangan ini ipasu sekena. Nah, rata-rata yang kita miliki adalah emas perhiasan. Hadisnya diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatahu laha. Ada seorang perempuan mangoloi ingka makunrai mangolol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibawa anakna angkai sibawa anakna wa fi yadi benatiha miskatani min zahabin. Di tangan anak perempuannya ada 2 gelang emas. Jadi angka mangol makunrai dari Nabi sibawa anak narendring anakna atau naipai anakna, tapi ternyata di tangan anaknya ini ada 2 gelang emas. Faqala laha, nama kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam lari makun raya, atu'tina zakata hada, mupasuk moiga seket naye najillo Nabi sallallahu alaihi wasallam foto naye anak gelangnya ini anak ditunjuk sama Rasulullah, napa makutana Rasulullah mupus moiga seket naye. Faqalat la, dena sangupasu sekena. Qala, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki an yusawwirakallahu bihima yaumal qiyamah siwaraini min narin. Mupojiga riserimunrina buang Allah Ta'ala napapotoi ko buang Allah Ta'ala 2 gelang api dari neraka. Ya, betul nama kedai makun raya engkai mangolor dari Nabi ta de upasui sekena. Nama kedai Nabi ta mupoji ga reserimunrina buang Allah Ta'ala matu napa foto itu ko buang Allah Ta'ala
dua foto yang berasal dari api neraka. Di pembahasan sebelumnya kita bahas bahwa emas atau harta yang kita miliki kemudian tidak dikeluarkan zakatnya akan dijadikan kalung bagi orang yang memilikinya. Ipat napar rantai ki pong Allah Ta'ala si bawa waram parat taro idai pesu sekena, termasuk ini memakai gelang emas kemudian dia tidak keluarkan zakatnya. Nah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mupoji ga resori mundina pong Allah Ta'ala napa potoi ko pong Allah Ta'ala foto poleri api neraka. Nah langsung ia makun raye fa'alqatahuma nalakai dilepaskan dari tangan anaknya. Ya, jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin atau perhiasan emas yang kita miliki nariko nadabi sifat sekereng wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab angka biasa paham maka zakat emas tidak wajib, emas perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nangka tahu ulawanna makaiga. Kemudian apabila seorang wanita memiliki cincin emas dengan butir permata, kalau memungkinkan untuk dicabut permata tersebut maka tidak merusak cincin, mungkin memungkinkan untuk mencabut mutiara tersebut maka dilepas kemudian ditimbang. Tapi kalau tidak memungkinkan, mengkhawatirkan untuk rusaknya mutiara atau rusaknya cincin, maka memperkirakan berat emas tersebut dan mengeluarkan zakatnya. Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam unsur seperti ada unsur-unsur lain selain emas, maka diperkirakan harganya emas atau timbangannya emas. Apabila seseorang memiliki emas yang belum mencapai nisab dan perak yang belum mencapai nisab, maka tidak perlu digabung. Maksudnya masyarakat muslimin, nisabnya emas itu 85 gram emas. Kemudian nisabnya perak 559 gram. Dimiliki 1 tahun. Tapi ternyata ada orang emasnya itu hanya 70 gram. Kemudian napunaitoi perak umpamanya 250 gram. Tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Nasabah dua-duanya tidak mencukupi nisab. Tidak boleh juga digabung keduanya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarriqu baina mujtami'in hasyata shadaqatin. Janganlah disatukan yang terpisah dan janganlah dipisahkan yang telah menyatu karena takut membayar zakat. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan digabungkan ya nangi ulawangi yang 70 gram digabung dengan perak yang 250 gram supaya nadapi sifat sekerang. Ini tidak perlu dan tidak wajib. Atau memisah, ya memisah supaya tidak mengeluarkan zakatnya. Ya nangi contohnya uangnya 85 gram emas, supaya tidak mengeluarkan zakat maka sebelum cukup haul dibelanja. Ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam hadis. Apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal dunia sementara ia belum menunaikan zakat, maka ahli warisnya harus mengeluarkan zakatnya dari harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat atau pembagian warisan. Nasabah masyarakat muslimin wajibnya ini zakat nariko cukup 1 tahun. Ternyata orang tua kita kang iriseng kemungkinannya belum mengeluarkan zakat. Ya 1 kali 1 tahun ada waktunya mengeluarkan zakat. Ada emasnya tidak dikeluarkan zakatnya, kemudian beliau meninggal dunia, maka ahli waris wajib mengeluarkan zakatnya dulu kemudian membagi warisan. Apabila seseorang memiliki emas dengan tujuan adalah untuk dipakai, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,50% jika telah mencapai nisab dan cukup haul. Ya kalau memang beli emas cukup nisab, cukup haul, maka wajib keluar zakatnya 25 gram emas untuk perhiasan atau untuk disimpan. Untuk disimpan.
Tapi jika tujuannya untuk diperdagangkan, ya padangkang ulah wengi dia nak kapal 85 gram emas ulah wenna. 85 gram emas, dia pedagang emas itu tidak dia nama kadar 85 gram emasnya mega ulah wenna, di atasnya 85 gram emas. Tapi memang untuk diperdagangkan dan cukup haul, cukup 1 tahun, maka ini tidak wajib keluar zakatnya, zakat pertanian, zakat emas, tapi yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan insyaallah pembahasannya setelah ini masyarakat muslimin. Kemudian zakat diwajibkan pada harta sendiri, ya, seperti emas dari emas, perak dari perak, uang dari uang dan seterusnya. Hal ini tidak bisa diganti kecuali jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. Ya, pendapat ini dikemukakan oleh ulama, maksudnya adalah kalau kita punya emas yang cukup zakatnya 85 gram, cukup nisabnya 85 gram, kemudian cukup haulnya, maka yang dikeluarkan juga adalah emas. Ya kan, yang dikeluarkan adalah emas. Kalau perak yang cukup 559 kilogram, maka yang dikeluarkan adalah perak. Uang yang kita miliki cukup dengan harga emas, cukup haul 85 juta. Saya sebelumnya jelaskan kenapa saya selalu bilang 85 juta, karena saya hitung harga emas 1 juta. Siaga linna ulawange makokoi. Ya, kalau harga emas kira-kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 1.200.000, ya umpamanya 1.200.000 harga emas, maka 1.200.000 dikali 85.000, 85 gram. Maka uang yang kita miliki, kalau harga emas sekarang 1.200.000, maka nisabnya kalau uang sama dengan 102 juta. 102 juta. Pokoknya harga emas yang berlaku saat ini ya rorekinna masyarakat muslimin. Tania harga emas watuna yeli ulawatta. Mungkin waktunya kita beli emas tahun lalu 700 misalnya atau 1 juta tahun lalu. Tapi gena isi tahun hargana ulawangi rotue cukupnya 1 tahun adalah 1.200.000. Ya, 1.200.000. Maka harus dikeluarkan zakatnya dengan harga 1.200.000. Ya, uang yang kita simpan 1 tahun yang lalu 85 juta. Ya, 85 juta itu belum cukup haulnya. Nah, sabab harga emas saat itu masyarakat muslimin tidak cukup, umpamanya dena kena di juta harga ulawangnya, atau kita ganti watuna itabu memiliki ulawang 85 gram emas. Harga emas itu adalah 1 juta 1 gram, artinya 85 juta yang lingangi ulawangnya. Gena isi tahu menre lina ulawangnya 1.200.000. Apakah harta ini cukup nisab? Nasabak dena pada lina biasa, maka yang dihitung adalah harga emas tahun itu. Ya, tahun riolo 85 juta mielingangi, maka koe 102 juta kumelok kimeli. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Harus dikeluarkan zakatnya, karena pada saat itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harga emas adalah 1.200.000. Jadi harus tergantung harga emas pada tahun itu. Kita lanjutkan zakat pertanian dan buah-buahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Hadis ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa wajibnya zakat pertanian. Wajibnya zakat pertanian, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Itu na pancaji dasar tawe zakat profesie, maka dah hasil usaha kalian. Tapi ini zakat profesi masyarakat muslimin memang agak rancu pembahasannya. Kalau kita mau bahas nisabnya, dinisabkan kepada
haulnya dinisabkan kepada haul pertanian, nisabnya ke nisab emas dan perak. Ya, jadi memang susah terbahas. Karena memang zaman Rasulullah SAW digaya zakat profesi. Jadi zakat pertanian, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang dikeluarkan bagimu dari bumi. Kemudian syaratnya zakat pertanian yang pertama adalah dapat ditakar. Ya, dapat ditakar. Yang kedua, dapat disimpan lama. Seperti kacang tanah dapat disimpan lama. Kurma, kismis, yang semisalnya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, az-zakatu fi hadhil arba'ah. Zakat itu pada 4 macam ini: al-hintati, wasyairi, wazabibi, wattamri. Zakat pertanian itu ada 4: syair, gandum, anggur kering, kismis atau kurma. Kurma, masyarakat muslimin, masuk ini. Gandum itu masuk ukurannya dengan kita. Maka dari gandum ke Indonesia, maka sama-sama ilatnya makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kalau ada gandum di Indonesia, kemungkinan gandum tidak wajib dikeluarkan zakatnya kalau diilatkan dengan makanan pokok. Tapi kalau dihubungkan dengan bisa bertahan lama, maka itu bisa dikeluarkan, atau biji-bijian bisa keluar zakatnya. Sama orang Maluku, kalau tidak salah, makanan pokoknya itu adalah ubi kayu. Ini Penrang tidak wajib keluar zakat ubi kayu, karena ubi kayu di Pindrang bukan makanan pokok, bukan makanan umum, maka tidak wajib keluar zakatnya. Tapi ada kemungkinannya ketika makanan di Maluku, sebagian Maluku makanan pokoknya adalah ubi kayu, maka itu wajib keluar zakatnya. Ya, Angkatan Pudaka pekan lalu Makeda Oko daerah Polmas, ya, Sulawesi Barat, ada makanan pokoknya orang pisang. Ya, pisang yang diolah, maka pisang yang diolah ketika cukup zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi makokoi kira-kira dia nggak tahu pancaji makanan pokoknya itu seperti pisang. Rata-rata kalau di Indonesia adalah sudah beras. Nisabnya pertanian, masyarakat muslimin. Kapan mulai wajibnya dikeluarkan zakat pertanian? Ukurannya sama dengan 300 sa. 300 sa ini ukurannya sama dengan 647 kg gandum. Bersabda Rasulullah, laisa bima duna khamsati awsakin sadaqah wa laisa bima duna hamsi zawdin sadaqah wa laisa bima duna hamsi awakin sadaqah. Tidak wajib zakat hasil pertanian yang kurang 5 wasak, tidak wajib zakat unta yang kurang 5 ekor, dan tidak wajib zakat yang kurang dari 5 uqiyah. Zakat pertanian ini, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ukurannya di negara kita ukuran beras, maka dihitung 5 wasak itu sama dengan 563 kg ukurannya. 653 kg. 653 kg, angka Makeda 652,8 kg dibulatkan menjadi 653. Ya, untuk lebih jelasnya kira-kira pembahasan tentang zakat pertanian, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, nah karena waktu, mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.